yang materinya adalah konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan PTK. Pertama, pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan PTK. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses seluruh kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kedua, proses administrasi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Satu, perencanaan. Perencanaan ini ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan adalah proses untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman yang adanya formasi baru. Hal ini yang harus tercantum dalam formasi baru adalah jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan. 2. Persyaratan yang dituntut dari para pelamar. Yang ketiga, batas waktu yang dimulai dan diakhiri dengan pendaftaran. Yang keempat, alamat dan pengajuan pelamaran. Yang kelima, lain-lain yang dipandang perlu. Yang kedua, adanya pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman. Tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran yang lainnya. 3. Seleksi dan penyaringan. Dalam pengadaan kependidikan, penyaringan dilakukan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, penyaringan administratif. Yang kedua, ujian atau tes. Yang ketiga, pemeriksaan medis. 4. Pengumuman atau penempatan. Ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi yang telah ditentukan dalam penempatan kerja. Selanjutnya, pelaksanaan dan tenaga kependidikan. Dan ada beberapa bagian di antaranya. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. 2. Adanya pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan PTK. Ada beberapa bagian dari pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan PTK. Yang pertama, gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tunjangan. Profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Cuti pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan PTK. Adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu yang telah ditentukan. 4. Penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan kepada guru, dosen, kepala sekolah, atau tenaga kependidikan yang diraih dengan prestasinya. Kelima, kenaikan pangkat. Yang keenam, pemberhentian. Yang ketujuh, pensiun. Kelas sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Tadi saya mulai dengan salam, sekarang saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.